Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya kita dapat berkumpul di sini. Dan sungguh di antara salah satu dari nikmat-nikmat yang paling utama yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat hidayah. Karena wallahi kita berada di sini melangkahkan kaki kita ke masjid, ke rumah Allah, ke majelis-majelis ilmu bukan karena kehebatan kita, akan tetapi karena apa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya kita ini hanyalah manusia yang lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat-umatnya yang senantiasa istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Ada banyak hikmah yang Allah sembunyikan ya, di dalam syariat Islam ini. Hikmah dari salat, hikmah dari zakat, hikmah-hikmah dari puasa. Ya. Seiring perkembangan zaman, hikmah-hikmah itu mulai terkuak. Ya. Yang baru ini lagi viral apa? Bukti bahwa jilatan anjing itu berbahaya. Kan ada videonya viral dibandingkan dengan jilatan kucing. Terbukti jilatan kucing tidak ada virus sama sekali, masya Allah. Tidak ada bakteri di situ. Dibandingkan dengan jilatan anjing yang luar biasa, masya Allah. Itu diantara hikmah-hikmah. Ya, baru terkuak sekarang nih. Baru terkuak sekarang. Tapi sudah disampaikan sekitar 1400 tahun yang lalu. Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Luar biasa kan? Luar biasa, masya Allah. Kemudian hikmah-hikmah salat, hikmah-hikmah puasa, ya, yang kalau kita jabarkan luar biasa, ya, bahkan sudah banyak para asatidzah, ya, hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka semuanya, berusaha menguak hikmah-hikmah dari syariat Islam, ya, dan luar biasa tulisan-tulisan mereka para asatidzah itu luar biasa sekali, ya. Jadi walaupun begitu masih ada juga hikmah-hikmah yang belum kita ketahui, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada yang sudah kita ketahui dan ada yang masih belum kita ketahui. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian bahwa dorongan kita di dalam beribadah, ya, sholat, puasa, zakat, termasuk ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan insyaallah di tanggal 10 Zulhijjah, itu sebenarnya niatnya paling utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Tahu enggak tahu tujuan kita berkurban, manfaatnya apa, hakikatnya apa, jalani. Ya. Jalani. Saya pernah bertemu dengan salah seorang dokter. Beliau mengatakan bahwa saya 20 tahun nggak sholat karena saya nggak tahu maknanya apa sholat itu. Tapi sekarang alhamdulillah saya tahu maknanya sholat.
Ya makanya saya sholat lagi. Nah ini salah. Tahu nggak tahu hikmahnya, ya itu ibadah harus tetap kita lakukan. Karena apa? Karena kita beribadah bukan karena hikmah. Kita beribadah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita diberikan pemahaman tentang hikmah, maka ini merupakan salah satu nilai plus bagi seorang muslim. Ya, bonus. Lagi-lagi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan ilmuwan, bukan karena kehebatan teknologi, ya, tetapi juga karena Allah, lagi-lagi karena Allah. Ya, merupakan salah satu nilai plus buat seorang muslim. Ya, dalam menambah kualitas dalam beribadah. Ya. Dan tentunya seorang yang mengetahui hikmah dari ibadah itu tentunya berbeda dengan orang yang tidak mengetahuinya, derajatnya berbeda. Ya, kita sama-sama sholat, sama-sama baca Al-Fatihah. Yang satu paham makna Al-Fatihah, yang satu nggak paham. Dua-duanya insya Allah dapat pahala, cuma apakah berbeda atau sama? Ya berbeda. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Ya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang enggak mengetahui? Ini Allah yang bilang sendiri. Ya. Kemudian lanjutannya apa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Orang-orang yang berakal. Ya. Lagi-lagi banyak sekali Allah singgung tentang akal di dalam Al-Qur'an. Ya, akal. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini, agama yang sempurna, Islam, itu ditujukan bagi orang-orang yang apa? Yang berakal. Gitu. Luar biasa ya. Masya Allah. High class agama ini, Masya Allah. Makanya kita bersyukur bisa memeluk agama Islam. Bukan Islam yang bersyukur karena pengikutnya banyak, salah, kebalik. Kitalah yang bersyukur karena mendapatkan nikmat Islam. Jangan dibalik. Adapun tema hari ini ya adalah sehat saat berkurban. Ya. Sehat saat berkurban. Nah, berbicara masalah sehat, maka terlebih dahulu kita harus mengenal nih makna atau hakikat dari kata sehat yang sebenarnya. Apa sih maksud dari sehat itu? Apakah nggak ada penyakit, dicek di laboratorium negatif semua dari penyakitnya? Ya, dicek nggak ada virus, gula darah normal, tekanan darah normal, kolesterol nggak ada, rendah, gula darah semuanya normal? Enggak, ternyata enggak. Ya, definisi sehat yang seharusnya kita tanamkan bisa kita ambil dari nukilan dari perkataan para ulama. Salah satunya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, Zadul Ma'ad kan banyak berjilid-jilid itu. Ya, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa seorang manusia itu dikatakan sehat apabila tercapai keseimbangan di dalam tubuhnya, baik dari keseimbangan jasmani atau keseimbangan rohani. Nah, keseimbangan jasmani itu mencakup keseimbangan tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada unsur panas, ada unsur dingin. Kadang kalau misalkan yang pernah mendengar kajiannya Sinsa Abu Muhammad, ya, hafizallah, di Radio Roja, sering sekali itu menyebutkan rutubah hararah, panas dingin. Atau yang pernah mengkaji kitab Tibbun Nabawi, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim
atau Tibbun Nabawinya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, atau kitab Tibbun Nabawi dari Al-Imam Az-Zahabi, ya, para ulama-ulama terdahulu, ya mereka juga menguasai ilmu pengobatan, ya, ilmu kesehatan mereka menguasai. Bukan berarti mereka dokter atau tabib, ya, bukan berarti mereka dokter atau tabib. Tapi kenapa? Mereka menganggap bahwa, ya, para ulama itu menganggap bahwa ilmu kesehatan itu sebagai ilmu yang sangat penting setelah ilmu diniyah. Buktinya apa? Buktinya salah seorang ulama yang jelas kita kenal, Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada yang tahu nama aslinya Al-Imam Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris atau Ibnu Idris rahimahullah ta'ala. Salah seorang ulama kibar, ya, ulama madhab yang mayoritas madhabnya itu dianut oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua, ya, ad-diyan wal abdan. Jadi ad-din, ilmu diniyah, ilmu fikih, ilmu akidah, ya. Dan yang kedua abdan, ya, ilmu badan, yaitu ilmu kesehatan. Bahkan di dalam Diwan Asy-Syafi'i juga disampaikan bahwa, ya, ditekankan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, jangan memasuki negeri yang tidak ada orang yang memahami kesehatan di dalamnya. Nggak ada dokter di dalamnya, jangan masuk negeri itu, ya. Ada juga perkataan yang mengatakan bahwa sungguh, ya, kaum muslimin itu seharusnya memperhatikan ilmu pengobatan. Akan tetapi ahlul kitab Yahudi dan Nasara telah mendahului kita, yaitu anjurannya luar biasa, ya. Bahkan walaupun dia bukan seorang dokter, walaupun dia bukan seorang tabib, bukan seorang pengobat, bukan seorang sinse, tetap, ya, dituntut untuk mempelajari ilmu kesehatan, ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, keseimbangan jasmani itu adalah keseimbangan antara unsur panas dan unsur dingin dari manusia. Di dalam manusia itu ada unsur panasnya dan ada unsur dingin, ada unsur lembabnya dan ada unsur keringnya, ya. Satu contoh saya buktikan. Seorang laki-laki yang telah mampu untuk menikah, setelah menikah kemudian dia berjima dengan istrinya, maka diperlukan apa sih untuk berkembang biak, untuk mampu melahirkan, ya, seorang anak itu kan diperlukan sperma. Nah, sperma itu akan muncul, akan keluar apabila itu peran sertanya dari unsur panas tubuh. Makanya kalau misalkan orang lemah syahwat, obatnya apa? Purwoceng, pasak bumi, ya, tongkat ali, ginseng, itu panas semua kan sifatnya, panas semua. Nggak ada disuruh makan kangkung, yang ada malah tidur, ya, iya benar. Kok bisa? Ya bisa, itulah ilmu, masya Allah, ya. Atau seorang yang dia kesurupan, ya, sakitnya, katakanlah sakit yang tadi sakit yang berbicara dengan fisiknya, coba sakitnya agak sedikit kita kenal, kesurupan. Diapain biasanya? Ruqyah. Ruqyah itu kan sifatnya sejuk. Ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya dingin bagi kalbunya manusia. Sedangkan ketika orang kesurupan, kalbunya, jantungnya itu panas. Antum mau kasih habas sauda, pecah pembuluh darahnya, masya Allah, ya, kasih yang dingin-dingin, yang adem-adem, ya kan, adem-adem.
variasi. Ya. Jadi itu keseimbangan antara panas dan dingin. Ya. Atau misalkan orang nih insomnia, nggak bisa tidur, itu kan jantungnya panas, gelisah. Pakai apa? Kangkung, pegagan, dingin kan, unsurnya dingin. Ya, bisa. Coba kasih ginseng, progoceng, nggak tidur, ya, nggak tidur. Karena apa? Yang panas harus didinginkan dan dingin harus dipanaskan. Kaidah ini para ulama paham, insya Allah paham. Ya, paham. Nah, sedangkan keseimbangan rohani, ya, ini maksud adalah keseimbangan emosi. Keseimbangan emosi yang menentukan keseimbangan atau keadaan qalbunya. Ya, maksudnya gimana? Emosinya seimbang. Ya. Dan Islam sangat mengajarkan, masya Allah, seimbang antara gembira dan sedihnya, ya kan? Ketika kita terlalu bergembira, terlalu hype, ya, terlalu hiper, maniak, kita diminta apa? Perbanyaklah mengingat kematian. Ya, ketika kita terlalu hype, terlalu sibuk dengan dunia, terlalu terlalaikan dengan kelebihan dunia, ya, harta yang bergelimang, pekerjaan yang sukses, apa yang disuruh? Perbanyaklah mengingat kematian. Siapa yang di sini mengingat mati senang? Hah? Wah, besok saya mau mati, yes. Gak ada, sedih pasti ya. Gak mau makan, gak nafsu makan pasti lah. Ya. Seimbang antara khawatir, rasa takut dan harapan, antara khauf dan roja, seimbang. Khawatir, takut, amalan saya nggak diterima nih, aduh, diterima apa enggak ya? Nah, di situ diperintahkan seimbangkan juga harapan. Sesungguhnya Allah, ya, banyak ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, dengan asma wa sifatnya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyeimbangkan antara rasa marah dan kesabaran. Ya. Rasa marah perlu nggak? Perlu. Ketika agama kita dilecehkan, kalau kita nggak punya rasa marah gimana? Dipertanyakan. Girohnya gimana membela agama Allah nih? Ya, antum lagi duduk kayak begini, ngobrol berdua sama teman antum, tiba-tiba datang ada orang bawa Quran, diinjek-injek tuh Quran. Antum apain kira-kira? Kalau saya tabok. Iya, berani bener gitu, masya Allah. Ya, urusan itu belakangan. Ya, urusan perkara lain, perkara dia sewot atau gimana belakangan. Yang jelas kok berani-beraninya menjaga Al-Quran di depan mata seorang muslim gitu loh. Ya, marah ketika agama Allah dicela. Ya. Ingat nggak ketika seorang sahabat Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabatnya berarti radhiyallahu anhu, ya, dia waktu perang gitu dikejar terus musuhnya, wah, dikejar, sudah tersudut musuhnya bilang apa? Masuk Islam musuhnya tuh, beriman langsung, menyatakan keimanannya. Itu tinggal nebas, lehernya tuh tinggal di depan, tinggal nebas. Ya, tinggal nebas. Ketika menyatakan beriman, udah tinggalin, musuhnya tinggalin. Ya. Sebagian sahabat ada yang bertanya, aku tinggalin aja itu, kamu kejar-kejar capek. Ya. Apa katanya? Sebelum dia menyatakan keimanannya, saya memerangi dia, ingin membunuh dia karena Allah. Ya. Ketika menyatakan keimanannya, wis selesai. Ada juga kasus seorang sahabat yang, ya, dia memerangi seseorang, ya, kaum kafir juga, ya, memerangi kaum kafir, ya. Setelah perang yang panjang, dia berkesempatan untuk membunuhnya. Ketika ingin ditebas, ini orang ngeludahin muka orang yang mau menebas.
ludahin mukanya, nggak jadi dibunuh. Pas ditanya kenapa, sebelum dia meludahi saya ingin membunuhnya karena Allah. Tapi setelah dia meludahi saya marah, saya takut, ya, niat saya berubah. Luar biasa, ya, luar biasa. Menyeimbangkan antara marah dengan kesabaran. Kalau kita gimana? Kalau kita, ya, tebas saja udah, makin sangar, ya kan, makin sangar. Oh, saya diludahin, ya, tang-ting, adu pedang. Dia tersungkur, mau kita tebas, diludahin. Oh, yang tadinya niatnya cuma satu tebasan, 2 kali tebas, gitu. Ya kan? Makin marah, double marahnya, ya. Tapi enggak, orang kaum salaf enggak seperti itu, ya. Kaum yang paling jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau kita mengaku pengikut salaf, bermanhaj salaf, jangan hanya tiru cara ibadahnya aja, tapi juga adabnya kita tiru, muamalahnya kepada teman-temannya, saudara-saudaranya. Jadi yang makin lama kita ngaji bukan makin galak, tapi makin lembut sama saudaranya. Nah, diriwayatkan dari An-Nu'man, ya, ketika kita berbicara tentang qalbu, emosi, ya, keseimbangan rohani, dan ini tidak bisa dipisahkan apabila kita berbicara tentang kesehatan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya terkenal. Ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya. Mudghah itu apa? Ingatlah bahwa dalam jasad itu segumpal daging. Dibilang mudghah karena apa? Karena dia bisa masuk ke dalam mulut dengan 1 kali lumat. Taruhlah katakanlah misalnya sebesar kurma, ya. Kurma itu bisa masuk ke dalam mulut kita dengan 1 kali lumat, ya kan? Makanya dinamakan mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kulluh. Kalau itu baik, apabila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, tapi apabila ia buruk atau rusak, ya, fasadal jasadu kullu, maka rusak semuanya, ya, rusak semuanya. Ala wahiyal qalbu, maka ketahuilah itu adalah qalbu. Qalbu itu kalau biasa kita terjemahkan, apa terjemahannya? Hati, ya, kurang tepat. Jantung kok tepat orang? Enggak tepat juga. Qalbu itu adalah apa yang ada di dalam jantung. Dan ini sudah ada penelitiannya bahwa di dalam jantung itu, ya, ada segumpal daging di situ. Kecil, benar-benar seperti mudghah ukurannya. Ya, jadi jantung itu hanya singgasananya qalbu. Jantung itu hanya singgasananya qalbu. Ya, tempat bersemayamnya qalbu. Qalbunya ada di mana? Ada di dalamnya. Ya, ada di dalamnya. Ya, maka ketahuilah itu adalah qalbu, jantung. Ya, jadi kalau misalkan qalbunya baik, segumpal dagingnya itu baik, maka baik semuanya. Karena apa? Karena kata para ulama, dan juga apabila kita belajar tentang kesehatan klasik, mau traditional Chinese medicine, Ayurvedic dari India, ya, Tibbun Nabawi atau Arab klasik, ya, itu sepakat semuanya bahwa qalbu itu laksana raja bagi tubuh kita. Ya, ketika qalbunya terdampak, maka tubuh kita juga akan terdampak. Satu contoh, siapa bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam? Ada yang tahu nggak? Nabi juga nih, Nabi Yakub, ya. Yang jawab Nabi Isa kebangetan tuh. Buka lagi kitab sirah, Qasasul Anbiya'nya. Nabi Yakub alaihissalam ketika
didapati ya bahwa anaknya Nabi Yusuf alaihissalam hilang. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan Yusuf dan Bunyamin hilang. Dia ditimpa kesedihan yang amat sangat luar biasa. Yang sampai saking sedihnya dia jadi apa? Buta. Jadi buta. Padahal nggak ada riwayat katarak Nabi Yakub. Nggak ada riwayat mata minus, rabun ayam, glukoma, apalagi. Tapi tiba-tiba seketika saat itu buta. Kenapa? Sedihnya luar biasa berlebihan, merusak kolbunya, sehingga berdampak pada anggota tubuhnya. Ini tanda atau bukti bahwa sakitnya atau rusaknya kolbu berdampak pada jasadnya. Ya. Ada hubungannya ternyata. Lihat kemarin kita qadarullah diuji sama Allah, alhamdulillah ala kulli hal, diuji dengan pandemi COVID-19. Ya. Akhirnya qadarullah banyak saudara-saudara kita yang berguguran meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka, dilapangkan beban kuburnya, dimudahkan hisabnya. Tapi yang satu yang bisa kita pelajari, kenapa itu wabah makin melebar di samping hebatnya virusnya biiznillah, adalah kesedihan dan ketakutan yang amat sangat. Kan makanya setelah itu pemerintah mengatakan jangan takut, jangan takut. Ya kan? Dan Nabi SAW juga mengatakan seperti itu ketika mengunjungi seorang badui yang sudah sakit. Dalam hal ini orang baduinya ini orang yang sudah tua, menderita sakit, di mana track recordnya kalau misalkan sakit itu meninggal, sudah sakit yang itu tuh dapat sakit itu meninggal. Tapi Nabi bilang apa? Setelah didoakan, langsung Nabi bilang la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Yang Nabi tanamkan sugestinya dulu, nggak apa-apa, insya Allah jadi penghapus dosa. Tapi apa kata orang saudaranya yang orang Badui ini? Nggak apa-apa, gitu kan? Dalam hati serius nih, nggak apa-apa nih. Ini udah begini parahnya, lu bilang nggak apa-apa, gitu kan? Kata Nabi, ya semoga apa sesuai dengan apa yang engkau katakan. Dalam riwayat lain katanya nggak apa-apa. Sepertinya ini akan meninggal. Kemudian Nabi bilang semoga sesuai dengan apa yang kau persangkakan. Besoknya meninggal. Ya, nggak lama meninggal. Tapi di sini kita bisa ambil satu pelajaran Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika kita sakit maka yang pertama harus kita tanamkan adalah apa? Sugesti. Sugesti kita nih, mindset kita nih. Ya, mindset kita. Baru kita pikirin obatnya apa ya. Mau ke dokter boleh, mau ke tabib misalkan, atau mau ke sirsa, mau berbekam, selama itu dihalalkan oleh syariat, monggo, silakan, sesuai dengan selera masing-masing. Ya. Tapi satu yang paling penting adalah sugesti yang harus kita tanamkan. Kenapa ada ruqyah? Di samping ruqyah sifatnya sejuk, ya, di samping hal itu, sebabnya ada ruqyah adalah karena salah satu dari fungsi ruqyah adalah penanaman sugesti yang baik kepada si sakit. Gitu. Jadi jangan sepelekan kalau ada orang sakit kanker dia mau ruqyah. Bisa nggak? Biidznillah bisa. Kun fayakun, Allah bilang bisa, iya jadilah udah. Wong sudah ada kok buktinya. Ya. Sudah ada buktinya banyak. Ya, biidznillah. Yang seperti ini kalau kita teliti di laboratorium atau dibuat jurnal, nggak sampai ke akal kita. Tapi memang seharusnya Allah munculkan fenomena seperti itu untuk menunjukkan bahwa kita ini manusia itu nggak punya daya dan upaya, ya enggak.
Allah nih. Ikhtiar kita hanya sebatas ikhtiar duniawi. Dokter, tabib, sinse, pengobat itu hanya ikhtiar, berusaha. Sarana di situ. Ya, hasil akhir tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari mukadimah yang disampaikan tadi itu, mukadimah itu, Masya Allah. Secara umum ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau misalkan ingin menjalani hari raya kurban dengan sehat. Yang pertama, kenali batasan, jauhi sifat israf. Apa itu israf? Ada yang tahu nggak? Sifat israf. Baru dengar jangan-jangan? Ya. Israf itu artinya berlebih-lebihan, lebay kalau kata orang zaman sekarang. Ya. Kaulan. Itu bahasa tahun berapa itu? Udah lahir belum? Kaulan. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, bagaimana batasan sesuatu itu dikatakan israf atau enggak? Ada enggak batasan-batasannya? Ada. Apa itu batasannya? Batasannya tergantung kepada kondisi tubuh masing-masing, Bapak dan Ibu sekalian. Suatu makanan, kaidahnya Pak, harus diingat. Suatu makanan walaupun banyak sekali kandungan-kandungan zat yang baik bagi tubuh manusia, atau ada dalil yang menjelaskan kebaikannya, contoh seperti kurma, habas sauda, madu, ya enggak? Ketika dikonsumsi secara berlebihan, maka ini baik apa enggak? Enggak. Kurma, makanlah kurma, maka akan sehat. Antum ninggalin nasi, makan kurma sekilo, 2 kilo, 3 kilo, kira-kira gimana? Ya, pasti ada penyakit di situ. Karena apa? Kurma sifatnya panas lembab. Ya, dipupuk terus kelembaban, panas. Ya, setahun 2 tahun muncul benjolan. Ini apa Ustaz? Katanya kurma sehat. Kok sehat? Ada ini kelenjar, tumor, katakanlah misalkan. Oh, bohong nih Nabi. Bukan Nabi yang bohong. Ya, kita yang nggak tahu kaidahnya, nggak tahu ilmunya. Habas sauda katanya, ya menurut dalil, ya dapat menyembuhkan 70 macam penyakit. Antum tiap sakit minum habas sauda, stroke, habas sauda, ajar. Makin parah Ustaz, gimana? Lah ya iyalah, stroke itu kan sifatnya panas, penyakitnya sindromnya panas, habas sauda sindromnya panas. Harusnya penyakit yang sindromnya panas disembuhin dengan yang sindromnya dingin. Makanan yang dingin-dingin, timun misalkan, ya semangka misalkan, terapi nutrisinya ya. Selain ikhtiar ke dokter mungkin, atau ke sinsa atau tabib, ya. Tapi harus diasup, diseimbangkan dengan makanan-makanan yang sifatnya dingin. Antum makan habas sauda di saat antum terancam pecah pembuluh darah di otak, ya insya Allah cepetan. Ya, antum yang bilang loh, saya nggak mau mendahului takdir Allah. Ya, Masya Allah. Tapi begitu memang kaidahnya. Secara teori ya, secara teori. Ada yang sembuh kok, Ustaz. Nah itu kan bismillah, balik lagi kayak yang tadi saya bilang. Ya, andaikan sembuh, ya itu sebetulnya balik lagi menunjukkan bahwa tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang, ini saya pernah dengar beritanya, seorang nenek-nenek batuknya menahun. Kalau kata orang batuk rejan. Putus asa dia, berobat ke sana sini nggak bisa, ke dokter nggak bisa, rumah sakit nggak bisa, spesialis nggak bisa. Ya,
dibekam, badan udah penuh tuh, bekaman semuanya dikerok sampai tipis kulitnya. Sembuh dengan minum apa? Minum oli bekas. Ada. Tapi apakah kita katakan bahwa oli bekas ini adalah obat bagi batuk rejan? Oh, ya nggak boleh. Kalau besok saya batuk nggak usah minum obat, saya cari oli bekas. Nggak boleh kayak beginilah. Nggak boleh. Ya. Menentukan sesuatu itu sebagai obat itu tidak serta-merta begitu aja. Perlu penelitian, eksperimen, pengamatan, ya. Sebagaimana para dokter misalkan atau apoteker, ya, membuat obat itu kan ada penelitiannya. Atau misalkan tabib-tabib kesehatan klasik menentukan makanan sifatnya panas atau dingin, itu kan ada pengamatannya, eksperimennya. Dan itu puluhan tahun biasanya mereka dicatat. Lah kok tiba-tiba ada nenek-nenek batuk rejan minum oli, kita tetapkan oli itu obat batuk. Ya enggak bisa Bapak-bapak semuanya. Ya. Enggak bisa. Jadi bukan karena ilmunya yang salah, bukan juga dalilnya yang salah, tapi apa? Kurangnya ilmu kita. Kalau kurang ilmu, obatnya apa? Belajar. Kita ini kan banyak mengaku bermadzhab Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i menganjurkan kita untuk belajar ilmu pengobatan. Berarti kalau misalkan kita nggak mau belajar, malas belajar, dipertanyakan tuh. Apa benar saya? Ya kan? Al-Imam Asy-Syafi'i sangat-sangat menekankan. Ulama salaf mana yang tidak mengerti atau tidak paham ilmu pengobatan? Tidak ada. Al-Imam Ibnu Qudamah, penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu paham pengobatan. Al-Imam Ibnu Katsir paham pengobatan. Al-Imam Adz-Dzahabi paham pengobatan. Ya, ilmu kesehatan paham. Ya, paham. Kita aja nih yang makin kesini, yang klaimnya teknologinya makin maju kok makin mundur. Ya enggak, seperti buta kita itu. Nah, ini sebenarnya sindiran sih sebenarnya sih. Ya, kita jangan bangga teknologi maju, tapi kok kita kualitasnya makin kurang dibandingkan para orang-orang terdahulu. Bisa jadi keberkahan ilmu kita yang ditarik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyeimbangkan makanan, minuman, dan pikiran. Lagi-lagi nih saya singgung tentang menyeimbangkan makanan, minuman, dan pikiran. Konsep dari mana tuh Ustaz? Ada dasarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kana ya'kulul qatha'a birrutabi." Kata Nabi SAW. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memakan mentimun dengan kurma rutab. Tahu ya kurma rutab ya? Tahu insyaallah ya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW ya'kulu rutaba bil bitikhi." Ya, Rasulullah SAW dahulu makan kurma rutab dengan buah semangka. Ada yang udah tahu belum kaidah ini? Belum. Ini ya anjuran dari Nabi SAW. Ya, yang datang 1400 tahun yang lalu kurang lebihnya, tapi kaidahnya long lasting, terpakai sampai sekarang. Ini menunjukkan salah satu mukjizatnya beliau SAW. Ya. Nah, anjuran ini tuh dimaksudkan untuk apa? Untuk menyeimbangkan makanan kita. Dengan tujuan apa sih? Tujuannya supaya mudarat yang ada dari makanan yang satu bisa ditekan dengan sifat makanan yang satunya lagi. Kurma panas lembab, antum makan itu kebanyakan, tubuh antum jadi panas, antum jadi diare. Ya, diare.
ditekan mudaratnya itu dengan dinginnya semangka atau timun. Luar biasa kan. Nah, begitu juga saat hari raya kurban, Bapak dan Ibu sekalian, makanan kita yang biasa paling banyak dikonsumsi itu apa sih? Daging-dagingan pasti kan. Dagingnya daging apa? Sapi, kambing, ya, domba, unta kalau yang pergi haji, ya, 4 hewan itu. Nah, cara ngolahnya yang lazim biasanya gimana? Disantan yang paling banyak, direndang, digulai, atau dibakar kayak sate, enggak. Nah, kalau kita berbicara dari masalah daging dulu misalkan, ini penjelasannya panjang, masya Allah. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim bahas tentang daging itu panjang, berhalaman-halaman. Al-Imam Adz-Dzahabi panjang, berhalaman-halaman. Ya, perlu kajian khusus. Kita bahas mulai dari sifat dan rasa daging, arah gerak aksi daging, gizi daging itu bisa ke atas atau ke bawah, itu ada pembahasannya. Afinitasnya, bahkan bagian-bagian yang bagus dikonsumsi ini daging ini bagian mananya sih? Itu bahas panjang lebar, masya Allah. Semoga Allah mudahkan suatu saat kita akan bahas. Ya. Tapi kita coba bicara secara umum aja saat ini. Jadi sifat daging kita sebutkan 4 hewan. Ada kambing, domba, unta, sama sapi. Nah, kambing, domba, unta ini sifatnya hangat cenderung panas. Sedangkan sapi ada yang mengatakan sifatnya dingin, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ada juga yang mengatakan netral cenderung hangat atau hangat cenderung netral. Arah gizinya, arah geraknya ke atas. Makanya orang yang darah tinggi harus di warning nih, perhatian, nggak boleh makan daging kambing karena apa? Arah geraknya ke atas, tekanan darahnya jadi meninggi, masuk ke meridian limpa, lambung dan ginjal. Ya, jadi secara umum kalau kita lihat afinitas, sifat-sifat arah gerak gizi, daging ini sangat bagus untuk orang yang punya kualitas darahnya rendah atau kurang bagus. Ya, yang kalau misalkan suka keluhannya keliengan, misalkan darah rendah, tekanan darah rendah, atau misalkan orang yang habis sakit sedang dalam masa penyembuhan, nah ini bagus insya Allah. Ya, di sop, ya, sop kambing mungkin, sop atau sop domba, ya, sop unta. Namun harus diperhatikan bahwa orang dengan kualitas darah yang berlebihan, atau kita misalkan darah tinggi tadi, nah ini harus hati-hati. Ya. Nah, dalam pengolahan daging juga harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Digoreng, digulai, ya, disantan-santanin itu syarat syarat dengan lemak. Ya. Amat sangat rentan dengan lemak dan itu bisa menjadikan tubuh kita menjadi lembab. Kalau tubuh lembab bisa apa? Ya diabetes salah satunya bisa. Diabetes itu kan tubuhnya lembab. Ya. Adapun pengolahan daging dengan cara dibakar seperti contohnya di sate, ini akan meningkatkan sifat panas dari daging itu. Kalau dalam medis modern itu kita kenal pengolahan dengan cara dibakar itu dapat memicu munculnya zat karsinogenik. Kalau zat karsinogenik itu zat yang dapat memicu munculnya sel kanker. Bukan kantong kering ya Bapak Ibu. Kantong kering itu ya bisa juga tiap hari makan daging jadi kanker gitu. Kering kantongnya. Nah, bagaimana rekomendasi cara pengolahan yang bagus? Azan ya? Azan dulu ya. Baik, lanjutkan azan dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian di antara rekomendasi cara pengolahan yang bagus, ya, adalah yang paling bagus ini, yang paling aman untuk kesehatan kita adalah dibuat sayur bening. Sayur-sayur seperti sop itu bagus. Ya. Kenapa bagus? Karena dia tidak terlalu mengubah sifat dan rasa dari daging tersebut.
Ketika daging itu direbus, maka akan ada peningkatan sifat dan rasa. Panasnya bertambah derajatnya, namun tidak terlalu jauh. Kita bisa kombinasikan dengan bahan-bahan apa yang bisa mendukung khasiat dari daging itu. Contohnya apa? Wortel, kentang, seledri, daun bawang, kurma Cina, ya banyak. Boleh nggak dicampur dengan daging ikan? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak boleh mencampur protein laut dengan protein darat. Ya, kenapa? Nanti tunggu kajian selanjutnya. Lah ya iya, bisa sampai subuh kan, masya Allah. Nah, kemudian bahan-bahan apa setelah kita tahu nih bagaimana cara mengolahnya sifat dan rasa? Bahan-bahan apa sih yang bisa kita pakai untuk menyeimbangkan? Yang pertama, jeruk. Paham jeruk ya? Lemon, jeruk peras, ya, atau jeruk biasa yang bisa antum mungkin peras atau jus atau ambil airnya, antum jadikan minuman itu bagus. Kenapa bagus? Untuk meluruhkan atau menyeimbangkan lemaknya, kan daging banyak lemak. Ya. Maka jeruk ini jadi salah satu cara untuk meluruhkan lemaknya. Ya. Ini bagus juga buat yang mau diet. Ya. Jeruk sebelum tidur minum air jeruk, perasan jeruk lemon. Bagus. Tapi kalau misalkan sesak napas jangan minum jeruk. Karena jeruk sifatnya astringent, menciutkan. Ketika kita sesak napas, ya, jalan napas kita bisa mengecil sehingga tidak bagus untuk orang yang sesak napas. Asma nggak bagus minum jeruk. Ya. Kemudian yang kedua adalah buah dan sayurnya yang sifatnya dingin. Contohnya apa? Semangka buahnya, timun, oyong. Ini perkara timun ini ajib, masya Allah. Saya pernah menangani orang kasus darah tinggi sampai mimisan. Kalau misalnya setiap subuh itu mimisan dengan apa? Timun, masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, saya dengan mimisan. Ya kan? Tapi karena orangnya NCT, cemasan, habis itu muncul keluhan lain. Tapi Ustaz, begini ya saya ya. Kok tangan saya nggak bisa nekuk nih? Bapak punya duit nggak? Lagi kurang. Nah, udah itu mungkin. Ya kadang apa? Kadang kecemasan orang ketika nggak punya duit juga bisa bikin penyakit, ya nggak? Iya kan, emosinya seperti itu. Tadi kan sudah disampaikan. Oyong, kangkung misalkan, atau labu, ya. Dan karena banyak lemak, hindari atau kurangi, ya, yang ditumis-tumis, yang banyak lemaknya itu. Apalagi musim panas, hati-hati, ya. Hati-hati. Dan juga terakhir sebelum saya tutup, ya, saya mengajak kawan-kawan semuanya di sini, saudara-saudara muslim semuanya, ya, setelah kajian ini kita aware lah, belajar tentang ilmu kesehatan. Kenapa? Kita butuh. Kita kan beribadah itu kan pakai badan kita, tubuh kita. Kan nggak enak kalau misalkan sujudnya misalkan nggak bisa sempurna, atau duduk tasyahudnya nggak bisa sempurna. Ya kan, beda ketika kita sehat, insya Allah semuanya enak ibadah di jalan ini kan. Iya. Dan sesuai dengan anjuran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, umat Islam itu memang harus perhatian dalam ilmu kesehatan. Syukur-syukur bisa kuliah kedokteran, alhamdulillah. Anak-anaknya mungkin bisa dihitung. Mahal Ustaz, ya udah kalau mahal cari alternatif lain. Belajar kesehatan klasik. Ya, ikuti kajian-kajian Tibbun Nabawi, kelas-kelas pengobatan. Alhamdulillah di sini insyaallah mulai Juli nanti ada, ya. Untuk info langsung tanya ke DKM, tanya ke Pak Puji atau bisa, ya. Insyaallah. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada sesi pertanyaan nggak? Perlu nggak? Nggak ada yang mau tanya kan ya? Oh ada. Ada yang mau tanya? Silakan. Satu pertanyaan aja ya. Kata mau Isya. Ada yang mau tanya? Ya Ustaz. Iya, silakan. Timun itu
Timun. Ya, pertanyaan bagus ya, masya Allah nih. Saya tadi sempat di jalan sempat memikirkan, cuman qadarullah tadi ingatan mengkhianati pemiliknya. Ya, sebenarnya boleh dimakan mentah, boleh direbus dulu, ya, atau boleh dibuat jus dicampur dengan kurma. Tapi satu yang harus dipahami bapak-bapak semuanya, dalam perkara makan makanan mentah atau yang kita kenal sebagai lalapan mungkin ya, maka hendaknya makan lalapan itu jangan benar-benar mentah. Kenapa? Memperberat lambung kita dalam bekerja. Alhasil orang-orang yang sering makan makanan mentah, lalapan, akan muncul atau akan memiliki keluhan-keluhan yang berhubungan dengan lambung. Solusinya gimana? Saya suka makan lalapan. Solusinya siram dengan air mendidih atau celupkan sedikit dengan air mendidih, kemudian angkat lagi. Insya Allah krenyesnya masih ada. Ya, hati-hati yang suka makan lalapan. Ya, saya juga suka makan lalapan. Apalagi kalau sambil makan pecel lele, pasti ada lalapan. Ya, ya, cukup ya. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gimana? Lebih bagus mana kalau kita menyeimbangkan tubuh kita karena kekhawatiran, misalnya kita banyak pekerjaan, terus kita jadi nggak seimbang lah, atau darah tinggi atau gimana, itu mengobatinya dengan menyeimbangkan dengan perasaan juga atau dengan makanan, itu lebih bagus mana? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita bisa menggabungkan dua hal yang bisa kita gabungkan, kaidahnya ya sebenarnya kita gabungkan. Pertama, seimbangkan dengan makanan. Ya, misalkan pekerjaan kita dituntut untuk mengkonsumsi atau dituntut untuk aktivitasnya fisiknya lebih keras. Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah jangan sampai kekurangan minum. Ya, kedua, buah itu wajib. Jangan kalau sakit aja kita makan buah. Ya, kalau bisa tiap hari konsumsi buah. Ya enggak? Iya, sakit baru ingat buah. Ya, sampai-sampai tukang buahnya hafal. Dia beli buah pasti sakit Bapak. Ya. Jangan seperti itu, ya. Buah ini satu rahasia. Ya, kenapa ada buah musiman? Musim itu punya mudarat. Ya, musim kemarau punya mudarat, musim hujan punya mudarat. Dan Allah menjadikan buah sebagai penangkal dari mudarat musim tersebut. Ya, luar biasa, nggak baru tahu ya? Ya kan? Kan dalilnya tidaklah Allah menurunkan obat, menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat. Saya rasa cukup sekian sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya karena kekurangan ilmu saya dan maksiat yang saya lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.